Dan perwakilan Indonesia tidak berani memberikan penjelasan atau klarifikasi. Ini berarti masalah di pemilu sudah cukup rumit, dan kemungkinan inilah yang membuat perwakilan Indonesia tidak mau menjawab. Bisa-bisa akan terjadi pembahasan yang makin panjang dan rumit. Hanya ada satu kata, yaitu memalukan. Tapi memangnya yang terlibat dalam skenario ini punya malu? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Di awal dan pertengahan masa jabatan Jokowi sebagai presiden, mulai dari 2014 sampai 2022, Jokowi bisa dibilang cukup berhasil mengangkat harga diri dan derajat Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dunia internasional menaruh respek kepada Jokowi. Nama dan profil dia sering diulas berbagai media dan majalah asing. Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat biasa berhasil menjadi presiden berkat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Tapi, mulai dari pertengahan 2023, gerak-gerik dan perilaku Jokowi mulai mencurigakan. Buktinya adalah muncul wacana jabatan presiden diperpanjang sampai 3 periode yang ditolak habis-habisan. Kemudian muncul wacana lain, yaitu penundaan pemilu yang semua itu bermuara ke satu tujuan, yaitu presiden bisa lebih lama memimpin negara ini. Ketika semua itu gagal, muncul satu manuver yang sangat berani, yaitu Gibran berhasil lolos sebagai cawapres karena penambahan satu kalimat ke dalam konstitusi. Demokrasi perlahan-lahan mulai rusak, diacak-acak demi kepentingan ambisi politik. Kekacauan ini sangat terasa, ditambah dengan banyaknya kasus tekanan dan ancaman terhadap pihak-pihak tertentu, misalnya kepala desa, untuk mendukung capres dan cawapres kalau mau posisi mereka aman. Dan parahnya, kemenangan ada di pihak mereka. Lengkaplah sudah demokrasi jadi gelap gulita. Ungkapan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, sepertinya itu tidak berlaku di Pilpres 2024. Yang melakukan manuver ugal-ugalan malah lebih dipercaya untuk memimpin negara ini lewat pengkondisian dan tekanan. Dan ternyata mata dunia tidak tertutup. Dunia internasional sepertinya ikut geleng-geleng kepala, tidak percaya bahwa Indonesia bisa mengalami kemunduran demokrasi separah ini. Contohnya, dimulai dari film dokumenter Dirty Vote yang menjadi trending topik, ditonton oleh jutaan orang hanya dalam waktu 24 jam sejak dirilis, dan dimuat oleh berbagai media asing di seluruh dunia. Mungkin ini sangat memalukan, tapi dunia memang harus tahu hal ini, bahwa demokrasi dan konstitusi sedang diacak-acak demi memenuhi ambisi sebagian orang. Hal yang memalukan kembali terjadi baru-baru ini saat sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Swiss Selasa kemarin. Sidang ini adalah forum khusus sesi tanya-jawab antara anggota Komite HAM PBB dari perwakilan berbagai negara, termasuk perwakilan dari Indonesia. Salah satu perwakilan dari Senegal bertanya kepada perwakilan dari Indonesia. Dia mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Awalnya, dia bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres yang diubah di menit-menit terakhir pendaftaran capres-cawapres, sehingga seorang anak presiden boleh ikut mencalonkan diri. Dia bertanya, apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberikan pengaruh yang berlebihan terhadap pemilu? Dia juga bertanya tentang penyelidikan atas dugaan intervensi pemilu. Dia mau tahu apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan untuk mengusut kecurigaan itu? Mungkin ini maksudnya hak angket. Tapi percayalah, banyak orang yang bakal kepanasan dan meriang kalau hak angket dilaksanakan. Ada juga pertanyaan lain yang ditanyakan, misalnya tentang hak warga Papua, undang-undang anti-terorisme, dan masalah kebebasan beragama. Sayangnya,
perwakilan Indonesia tidak menjawab soal pemilu, sedangkan topik yang lain dijawab. Polemik dalam Pilpres 2024 sudah diketahui banyak orang, sampai ke seluruh dunia. Dan perwakilan Indonesia tidak berani memberikan penjelasan atau klarifikasi. Ini berarti masalah di pemilu sudah cukup rumit, dan kemungkinan inilah yang membuat perwakilan Indonesia tidak mau menjawab. Bisa-bisa akan terjadi pembahasan yang makin panjang dan rumit. Hanya ada satu kata, yaitu memalukan. Tapi memangnya yang terlibat dalam skenario ini punya malu? Sepertinya tidak punya malu lagi. Kebobrokan ini dipertontonkan secara terang-terangan di depan mata kita semua, di depan mata dunia internasional. Negara ini seolah ditarik lagi mundur ke belakang. Demokrasi pelan-pelan dilemahkan sehingga penguasa seolah bisa berbuat seenaknya sesuai ambisi politik. Indonesia mendunia bukan karena penemuan atau prestasi yang revolusioner, tapi karena dinasti politik dan nepotisme yang diperkuat dengan cawe-cawe dan perubahan konstitusi. Ketika seluruh dunia tahu akan hal ini, rasanya wibawa negara ini jatuh ke titik yang sangat rendah. Negara yang dibawa lebih tinggi selama 9 tahun terakhir, jatuh lagi ke bawah selama setahun terakhir, gara-gara tidak bisa merelakan apa yang akan dilepaskan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Sejak kasus Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang meloloskan Gibran, nyaris tidak ada lagi pemberitaan positif tentang kinerja Presiden Jokowi. Media asing rame-rame memberitakan soal rusaknya demokrasi, dugaan kecurangan pemilu, intervensi pilpres, pelanggaran aturan, dan intimidasi selama pemilu. Pendukung sebelah boleh teriak, negara asing enggak berhak ikut campur urusan pemilu dalam negeri. Negara asing takut jika pengaruh Jokowi tetap kuat setelah lengser, dan lain-lain. Tapi faktanya, pilpres kali ini paling banyak masalah. Negara lain memang cuek dan tidak berhak ikut campur, tapi mereka semua tahu apa yang terjadi di negara ini. Mereka tahu negara ini mengalami kekacauan demokrasi. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Dan semua ini terjadi di era Jokowi menjelang akhir jabatan. Rasanya ini sangat ironis, memalukan. Ibarat karyawan sudah mau pensiun tapi membuat masalah besar. Atau siswa yang sudah mau lulus tapi melakukan sesuatu yang merusak nama baik sekolah. Dan pendukung Jokowi tetap cuek dan bangga dengan semua kerusakan ini. Dulu mereka bangga negara ini naik level ke tingkat yang lebih terhormat. Sekarang mereka tetap bangga, tapi bangga negara ini jadi bahan gosip miring di seluruh dunia. Mereka bangga demokrasi jadi lemah. Mereka tidak peduli konstitusi diubah demi meloloskan satu orang untuk ikut pilpres. Mereka bangga ketika etika politik dianggap seperti barang rongsokan. Mereka tidak peduli dengan penilaian dari dunia internasional. Mereka terlalu senang jagoannya menang pilpres, seolah di dunia ini cuma ada satu negara, seolah bumi ini cuma milik Indonesia, sedangkan negara lain cuma numpang dan bayar uang sewa bulanan. Mereka tidak sadar penilaian buruk dari dunia internasional bisa berakibat buruk bagi Indonesia di masa depan. Memang, kalau ambisi sudah memuncak, tidak ada rasa malu lagi. Telinga dibuat jadi tuli sehingga kritikan sekeras apapun tidak akan bisa terdengar. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda.